Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Budiman. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak suara saya ini? Wah, terdengar dengan jelas nih, Om. Clear. Bagaimana kabarnya Alhamdulillah. malam hari ini, Om? Waduh, agak dingin nih karena hujan keras badai di Jakarta. Waduh, ada kopi nggak di samping kanan kiri, Om? Ada dong. Wih, mantap jiwa. Ada, ada. Minum dulu ah. Oke. Biar minum dulu aja, Om Budimannya. Tolong follow dulu ya Instagramnya biar lebih lengkap untuk Anda yang mau mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Instagramnya Budiman Hakim atau Twitternya @budiman_hakim atau Facebooknya Budiman Hakim. Oke, malam hari ini spesial banget dan nanti beliau juga akan memberikan kesempatan kita Q&A bertanya ya secara langsung baik melalui kolom chat atau kita bertanya langsung kepada beliau. Oke. Selanjutnya kepada Om Budiman, kami silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak kedengeran nih semuanya. Kalau Zoom rasanya kayak ngomong sendiri soalnya. Oke, aman Om, suaranya aman Om. Aman ya, oke. Teman-teman sekalian, sebelum sebelum saya mulai, saya akan ini dulu ya, share screen ya. Siap Om. Oke. Sebentar. Share screen. Share sound. Share. Oke. Yes, sudah tampil Om, tinggal di slideshow Om. Oke. Oke, already Om. Oke. Teman-teman sekalian, nama saya Budiman Hakim, tapi di kalangan industri periklanan saya biasa dipanggil Om Bud. Jadi anak-anak saya juga manggil saya Om Bud, istri saya manggil saya Om Bud, bos saya manggil saya Om Bud, dan orang-orang advertising senior yang usianya 10-20 tahun lebih tua dari saya juga manggil saya Om Bud. Jadi teman-teman boleh manggil saya Om Bud kalau mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, boleh manggil Mas Bud atau Dek Bud, silakan boleh, pokoknya bebas saja. Kalau kita mau kerja di advertising, kita orangnya harus fleksibel. Kita tidak ada yang namanya tuh tidak ada jenjang dalam pergaulan tuh bos sama kalau di kantor saya itu presidir sama sama office boy itu bisa makan bareng di warteg. Jadi berjalan berdua, duduk berdua, terus udah gitu makan salat Jumat berdua. Itu begitulah kira-kira suasana di advertising. Nah sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyaknya atas kesempatan diberikan oleh Evapora untuk menceritakan sedikit kepada teman-teman tentang storytelling. Jadi kita mulai aja ya. Storytelling sebetulnya adalah metode ngiklan tanpa terasa ngiklan. Kenapa saya memilih topik ini malam ini? Karena di zaman sekarang, terutama setelah munculnya digital atau internet, itu orang-orang sudah mulai yang namanya muak dengan iklan. Mereka tidak suka nonton iklan, mereka tidak berminat nonton iklan. Sebetulnya hal ini, fenomena ini sudah terjadi dari zaman dulu ya, dari sebelum internet ada. Itu sebabnya makanya diciptakanlah yang namanya remote control. Itu artinya kita diberi kesempatan untuk mengganti channel ketika sedang saat iklan. Jadi tantangan untuk orang iklan itu sangat berat sekarang ini karena ada banyak saingan-saingan berupa postingan-postingan dari netizen yang juga menarik. Seperti kita lihat di Instagram, di Reel-nya, di Facebook Reel atau di TikTok, semuanya itu banyak banget yang sangat menghibur. Nah, untuk itulah saya akan memaparkan sedikit tentang storytelling, yaitu metode ngiklan tanpa terasa ngiklan. Jadi, kita ngiklan. Orang juga melihat bahwa, oh, kita lagi ngiklan nih. Tapi dia terhibur. Dia nggak merasa ngiklan. Dia nggak merasa baca iklan. Iklan kita tuh berbeda dengan iklan-iklan yang selama ini dia lihat di media, baik itu media tradisional ataupun media digital. Maaf, lagi agak kurang sehat. Oke, teman-teman sekalian, storytelling itu sebetulnya apa sih? Storytelling itu gampangnya ya adalah mendongeng. Nah, siapa yang pernah didongengin orang tua atau kecil? Ini betul-betul suatu saya akan ceritakan sedikit suatu
peristiwa yang membuat saya agak shock ya. Jadi waktu itu saya ngajar storytelling untuk kaum milenial di Jakarta Timur. Jadi saya membantu salah satu caleg yang dapilnya kebetulan di Jakarta Timur. Dan dia minta saya untuk, Om Bud, tolong dong ajar storytelling untuk teman-teman di Jakarta Timur. Oke. Dan seperti biasa, setiap kali saya ngajar storytelling, saya selalu mengajukan pertanyaan yang sama. Siapa yang suka didongengin waktu kecil sama orang tuanya? Dari 60 peserta, ya. Jadi ada 60 peserta. Cuman 2 yang menjawab pernah didongengin. Dan lucunya, yang satu bilang dia didongengin oleh mbaknya atau oleh susternya, oleh babysitternya. Yang kedua didongengin oleh kakeknya. Artinya adalah 60 orang tersebut tidak pernah didongengin oleh orang tuanya. Nah itu buat saya suatu fenomena yang aneh banget gitu ya. Waktu saya menyampaikan keprihatinan saya tersebut kepada audiens yang kaum milenial ini yang selalu sangat kritis itu langsung ngedebat saya. Mereka bilang, sekarang Om Bud ya, udah ada YouTube, ada ini, ada TikTok, ada segala macam, pokoknya ada digital. Kita nggak butuh lagi digedongin orang tua untuk mengantarkan kita tidur. Katanya. Nah ini yang salah paham gitu ya. Ini salah paham banget. Jadi ketika kita ngedongengin anak, itu bukan untuk membuat supaya anak kita tidur. Bukan. Kita ngedongengin anak kecil, anak kita, tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai baik terhadap anak tersebut. Jadi anak itu kan seperti sering kita baca ya, anak kecil itu seperti kertas kosong. Belum ada tulisan apapun. Jadi jangan sampai dibiarkan orang lain yang mengisi kertas itu. Apalagi dia mengisinya dengan hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Jadi ketika kita mendongeng kepada anak kita, kita sebenarnya sedang menanamkan nilai-nilai baik kepada anak kita. Jadi kita bercerita tentang si baik dan akhirnya si baik menang. Sehingga ketika anak kita keluar rumah, dia bergaul dengan teman-temannya. Misalnya ada yang bilang, kita nyolong ini yuk, mangga orang sebelah yuk. Dia langsung ingat pesan-pesan yang sudah tertanam di belief systemnya itu ya, bahwa nggak boleh nyolong itu nggak boleh. Kita mandi di kali yuk. Oh jangan, mandi di kali itu kotor. Oh kita minum ini yuk, minum air sungai ini. Jangan, kita harus minum air yang sudah dimasak. Itu kelihatannya sepele, tapi sebetulnya itu adalah infrastruktur kebaikan dari seorang orang tua yang membekali anaknya untuk menghadapi dunia luar. Gitu. Jadi saya selalu bertanya begitu. Gitu. Jadi kepada teman-teman semua ya, saya mohon dengan sangat, kalau punya anak, tolong didongengin. Jangan sampai didongengin di luar oleh orang dengan dongeng-dongeng yang tidak bertanggung jawab. Yang akhirnya tiba-tiba, kok kita jadi heran, kok tahu dari mana ini anak nih? Kok begini nih? Kok dia melakukan ini? Dia melakukan ini? Nah itu gunanya dongeng. Jadi dongeng adalah bukan untuk mengantarkan anak kita supaya tidur. Jadi dongeng adalah untuk menanamkan hal-hal baik terhadap anak kita. Untuk membekali diri mereka ketika menghadapi dunia luar. Nah, pernah juga saya waktu itu ngajar di Bintaro ya. Ini ada masyarakat Bintaro itu punya komunitas, dia minta juga saya ngajar. Itu jumlahnya 40 orang. Ininya juga beragam. Ada yang masih kecil, ada yang kira-kira umurnya 16 gitu ya. Tapi ada juga yang umurnya 60 gitu. Ada yang umurnya 70 tahun. Suatu hari seperti biasa saya tanya, siapa yang suka didongengin waktu kecil? Nah, seorang ibu tiba-tiba ngangkat tangan. Saya Om Bud. Oke.
Didongengin apa, Bu? Waktu itu, Bu? Saya didongengin si Kancil. Oh ya? Coba. Ibu masih ingat nggak kira-kira? Masih dong katanya. Dan dengan semena-mena tuh ibu itu datang ya, ke arah saya, merebut mic saya, dan langsung berbicara kepada audiens. Teman-teman semua, mau nggak saya ceritain dongeng yang saya dengar cerita, yang saya didongengin oleh ibu saya? Audiensnya, mau. Lalu si ibu itu dengan semangat bercerita tentang si Kancil. Dia bercerita bagaimana si Kancil waktu itu, kalau nggak salah ingat ya saya ceritanya waktu itu, dia ada si Kancil mau menyeberang sungai. Tapi ketika itu dia kaget, wah ada banyak buaya nih. Dan si buaya itu ngancam si Kancil mau dimakan. Tapi kan si Kancil cerdik. Dia bilang gini, buaya saya nggak takut sama kamu. Kamu ada jumlahnya berapa? Saya sendiri, saya berani melawan kamu. Si buaya bilang, wah kami banyak nih. Jangan bilang banyak. Harus jelas, harus pasti. Ada berapa? Waduh, gimana caranya? Oke, sekarang kamu baris ya. Dari pinggir sini, terus nyusun sampai ke pinggir sungai sebelah sana. Akhirnya buaya nurutin kan? Dia buayanya pun berbaris. Begitu selesai baris, oke sebentar ya, jangan ada yang bergerak. Semua buaya ya, saya hitung. 1, 2, kasih Kancil melompat kan ke badannya buaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ada 40. Bye. Dah buaya, saya pergi dulu ya. Berhasillah dia nyebrang. Yang saya kagum dari ibu itu dari ibu tersebut ya, dia mengingat dongeng tersebut sangat detail banget gitu. Sampai dia percakapannya pun dia sampaikan pakai intonasi, terus pakai berusaha ngerubah-rubah suara. Jadi waktu dia cerita waktu si Kancilnya ngomong, buaya, dia ngomong gitu, buaya, saya nggak takut sama kamu. Waktu buayanya ngomong, kamu akan saya makan. Dia ininya membawakan itu bagus sih, sangat bagus. Dan waktu saking kagumnya tuh saya sampai terdiam gitu ya. Terus saya nanya sama ibu itu, Bu, ibu umurnya 70 tahun kan ya? 70 tahun. Kalau boleh saya tahu, waktu orang tua ibu menceritakan dongeng itu, ibu umur berapa? Ya kira-kira 5 tahun lah katanya. 5 tahun. 5 tahun. Ibu itu umur 70 tahun. Dan dia masih bisa mengingat dongeng yang dia dengar 65 tahun yang lalu. Lebih dari setengah abad. Jadi teman-teman bisa membayangkan kan, sebuah dongeng sederhana, tapi mampu bersemayam sedemikian rupa dengan kokoh di memori seseorang. Dan ternyata hal ini tidak hanya terjadi pada ibu itu. Ternyata waktu saya tanya ya, pada generasi, terutama pada generasi-generasi yang bukan milenial ya, yang biasanya didongengin, ternyata mereka rata-rata hampir semuanya mampu mengingat dongeng dari ibu atau bapaknya. Minimal 2 atau 3 dongeng mereka masih ingat lah. Ada yang nyautnya, ayo dongeng apa? Ada yang bilangnya bawang merah, bawang putih, ada yang bilang Cinderella, ada yang bilang apalah gitu ya, Joko Tingkir, segala macam. Tapi rata-rata banyak sekali yang ingat. Jadi, kemampuan dongeng itu ya, itu kan dongeng itu sebuah komunikasi kan. Komunikasi, menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan, dan ternyata pesan itu nempel di benak manusia bisa sampai lebih dari setengah abad. Nah, fenomena inilah yang membuat pakar-pakar marketing berpikir, kalau ia sebuah cerita mampu menanamkan pesan sedemikian dahsyat, kenapa cara mendongeng tidak dijadikan saja sekalian sebagai strategi marketing? Menarik kan? Kita semua sudah memahami bahwa sebuah dongeng adalah sebuah komunikasi, sama seperti komunikasi yang lainnya, itu menyampaikan pesan, dan ternyata pesan itu mampu bersemayam di benak seseorang lebih dari setengah abad. Sedemikian dahsyatnya. Udah tahu dahsyat. Kenapa cara mendongeng tidak dijadikan sebagai marketing tools? Nah, setelah saya telah lebih dalam, ternyata memang cara menyampaikan pesan
melalui cerita ternyata memang adalah cara terbaik. Kenapa? Karena ternyata bercerita adalah juga cara Tuhan dalam menyampaikan pesan pada umatnya. Dan ini bisa kita lihat dan buktikan dalam semua kitab suci agama apapun. Jadi kalau kalian agamanya Islam, bisa lihat ya di Al-Quran tuh bagaimana kita mendapatkan kisah-kisah Nabi. Di Injil juga begitu, di Konghucu juga begitu, di Buddha juga begitu, di Hindu juga begitu. Jadi, kalau Tuhan memakai cerita untuk menyampaikan pesan, maka saya yakin bahwa itu adalah cara yang terbaik. Story is the most powerful tool to send messages. Even God used it too. Dan itu terbukti ya, waktu saya lagi sempat beberapa kali mikir gitu ya, setelah saya mempelajari storytelling, waktu SD itu saya juga sekolah ngaji. Sekolah ngaji itu sampai berapa tahun, saya 5-6 tahun lah gitu. Kalau ditanya sekarang saya nggak ingat sama sekali itu, ajaran Ustadz itu. Sama sekali nggak ingat. Tapi cerita-cerita Ustadz tentang Rasulullah, tentang Nabi Isa, tentang Nabi Sulaiman, tentang Nabi Musa, itu nempel semua gitu. Sekali lagi, story ternyata terbukti benar-benar ampuh dalam menyampaikan pesan. Nah, sekarang jadi mendongeng itu adalah storytelling ya. Seperti tadi saya bilang. Nah, ciri-ciri umum storytelling. Ciri-ciri umum storytelling di dalam komunikasi iklan, itu juga berlaku yang kira-kira ciri-cirinya sudah saya formulasikan seperti ini. Jadi kekuatannya ada pada cerita. Brand sering muncul belakangan. Kalaupun brand muncul di depan, kehadirannya itu menjadi bagian dari cerita itu. Jadi kalau ada cerita itu, kita membangun sebuah storytelling. Jadi misalnya kita misalnya bercerita tentang kecap, misalnya, kita tidak mengiklankan kecap, tapi kita menghadirkan kecap itu sebagai bagian dari cerita. Sehingga tetap tidak terlalu terasa bahwa itu adalah iklan. Brand terlihat seperti munculnya seperti by the way ya, seperti sambil lalu, tapi sebenarnya kehadirannya sangat kuat. Nah, bedanya dengan brand dengan iklan dengan storytelling, brand diperlakukan secara netral dan tidak sebagai hero. Kalau iklan biasanya kita selalu dipesanin nama bos-bos kita ya. Ingat ya, iklan yang bagus itu brand as a hero. Brand as a hero. Itu tidak berlaku di storytelling. Jadi brand diperlakukan secara netral. Hero-nya adalah ceritanya. Kenapa demikian? Karena dengan cara demikian, nuansa iklannya hampir tidak terasa. Sehingga surprise-nya tinggi. Akibatnya orang mau nge-share. Ya, saya dikasih kesempatan sampai berapa lama nih, Mas Irakan? Biar saya... Boleh di 1 jam pertama dulu untuk sesinya, nanti bisa Q&A juga, Om Bud. Saya materi saya panjang, tapi saya bisa potong kapan aja. Ya, kita sampai jam 10, Om Bud. Insya Allah, Om Bud. Oke. Siap. Terima kasih. Teman, sebelum kita belajar tentang storytelling, kita sebaiknya memetakan dulu cara berjualannya. Tipikal orang jual, cara berjualan itu biasanya itu kayak gimana. Nanti baru kita lihat petanya storytelling ada di mana, di sebelah mana gitu. Yang paling umum, yang paling sering kita temukan ini ada 4 biasanya. Udah saya bagi. Yang satu namanya rough selling. Yang kedua namanya hard selling. Yang ketiga namanya soft selling. Yang keempat namanya covered selling. Binatang apakah keempat itu? Rough selling. Kita mulai dari rough selling ya. Rough selling adalah cara berjualan dengan cara kasar dan menyakiti hati konsumennya. Itu biasanya kita temukan pada produk-produk MLM. Jadi misalnya saya berapa kali diundang sama teman saya gitu ya. Om Bud, hari Sabtu ada acara nggak? Ke rumah saya dong. Ada apa emang? Nggak, pokoknya ini deh menguntungkan buat lu lah. Emang bakal dapat duit gue nih. Tenang, kalau duit pasti dapat. Lo mau ngajak gue bisnis apa? Dia nggak mau cerita. Pokoknya dia bilang ada prospek yang sangat bagus. Oke. Ketika saya datang ke rumahnya, ternyata mereka tuh ngajak jualan. Dan itu biasanya produk-produk MLM.
Dan itu apa namanya, yang paling saya sebel gitu ya dari cara strategi marketing ini adalah saya itu sudah diundang sebanyak 2 kali oleh brand yang sama gitu, sehingga saya jadi kesal gitu. Begitu yang ketiga kali, dia baru bilang assalamualaikum, saya udah ngeliat ada brandnya di layar. Lu mau jualan ternyata ya? Lu kurang ajar lu. Saya marah banget gitu ya. Saya marah banget. Oke, gue udah ketipu sampai 3 kali nih. Keledai aja tidak bisa tertipu 2 kali. Saya 3 kali loh. Tapi nggak apa-apa, biar lebih banyak kan minimal kita beda ya sama keledai gitu ya. Nah, ternyata ada satu orang lagi yang diundang ya. Itu marahnya parah gitu. Marah parah, dan dia ini lehernya tuh, oh kurang ajar lu, gua udah jauh-jauh nih, macet lagi, hampir dipukul loh. Tapi akhirnya setelah dipisahin nggak jadi. Dan ketika ketika saya ketemu lagi sama orang itu, lu seharusnya ngomong sama gue, karena gue nggak mau ketipu 3 kali tuh, buat gue memalukan. Enggak, soalnya strategi marketingnya dari MLM itu begitu, Bud. Oh gitu, oke. Tapi saya nggak nyalain dia ya, karena dia memang sales dari produk tersebut. Tapi cara marketing seperti itu sangat buruk. Karena sampai rumah saya bilang sama anak istri saya, pokoknya lu jangan sampai pakai brand ini ya. Kalau pakai brand ini, kalau ada brand ini di rumah ini, gua bakar. Jadi saya kan konsumen kan. Nah, saya tuh merasa tersakiti gitu. Jadi jangan memakai strategi marketing seperti itu. Atau biasa juga yang kita temui juga tuh ada di di asuransi. Saya punya teman akrab ya, 3 orang ya. Itu teman saya selalu berempat tuh, makan bareng, sholat Jumat bareng, kemana-mana bareng, dugem bareng. Dan ternyata 3-tiganya tuh sekarang mereka udah pindah ke asuransi. Dan setelah mereka pergi ke asuransi itulah mulailah hubungan kami retak. Kenapa demikian? Karena tiba-tiba saya diprospek. Dan di prospeknya maksa. Gitu. Pertamanya sih, gue sekarang di asuransi ini, gue dapet targetnya gini, gue tolongin gue dong nih. Akhirnya saya, hubungan saya itu jadi jelek. Sampai saya bikin status di Facebook, daripada bermusuhan, lebih baik kita tidak berteman. Wah, berat banget ya. Nah, sebetulnya nggak ada yang salah dengan asuransinya. Sama sekali nggak ada yang salah. Kalau di luar negeri itu asuransi nggak perlu beriklan, semua orang nyari, karena asuransi memang sebuah kebutuhan. Akan tetapi di Indonesia, sering sekali strategi marketingnya itu parah banget. Tidak membuat konsumen nyaman. Sering konsumen itu merasa terintimidasi gitu. Padahal kalau kita jualannya mengintimidasi orang, mungkin orang itu beli. Tapi tidak akan pernah terjadi yang namanya brand loyalty. Tapi kalau konsumen merasa nyaman, bahkan mereka tuh akan terjadi brand loyalty, dan ketika orang menawarkan brand yang lebih bagus dan lebih murah, mereka akan setia sama kita gitu. Kenapa? Karena dia selalu nyaman sama kita, sama brand kita, sama brand owner, sama tim marketing kita. Jadi cara berjualan seperti ini biasanya membuat orang jadi tidak bersimpati pada brand kita. Nah, makanya saya masukkan namanya ke rough selling. Yang kedua namanya hard selling. Hard selling adalah cara berjualan dengan cara berteriak-teriak seperti tukang obat. Yang diteriakan biasanya tentang kehebatan semua benefit yang ada di brandnya. Kalau di trotoar di zaman dulu itu biasanya itu mereka pakai toa atau teriak-teriak tuh, silakan boy, yang paling bagus ini, jangan bilang ini paling bagus. Nah, itu namanya tukang obat biasa kita sebutnya. Nah, cara berjualan ini seperti biasanya itu sulit untuk dipercaya karena biasanya terlalu indah untuk diwujudkan gitu. Janji mereka tuh too good to be true gitu. Kalau di sosial media biasanya begini tuh. Apakah Anda mau punya bisnis yang bisa mendongkrak penghasilan minimal 100 juta per bulan? Bahkan bisa Anda kerjakan secara sambilan. Bayangin, penghasilan minimal 100 juta.
ngerjain sambilan lewat notebook dan gadget Anda dengan cara yang mudah gitu. Siapa yang mau percaya gitu ya? Kalau ada orang kepepet ya mungkin percaya ya, mungkin ya dia sepertinya nggak percaya, tapi kadang-kadang dia denial, dia menyangkal diri sendiri karena dia lagi butuh duit, akhirnya coba juga, dan setelah itu baru mereka menyesal. Dia terjadi biasanya begitu. Itu namanya hard selling. Selanjutnya adalah soft selling. Soft selling adalah cara berjualan secara halus dengan tone and manner yang elegan ya. Banyak orang sangat menyukai melihat iklan dengan pendekatan seperti ini. Masalahnya adalah meskipun iklannya bagus, meskipun caranya halus, tetap aja orang tahu itu iklan. Sehingga cara berjualan seperti ini membuat konsumen senang, tapi dia tidak mau share. Kenapa? Karena dia tahu itu iklan. Karena dia tahu sekarang ini ada yang bisnis yang namanya endorser. Kok gue jadi mengendorse orang, masa gue nggak dibayar? Karena itu dia nggak mau share. Makanya soft selling ini walaupun bagus, sebetulnya masih ada kekurangannya gitu ya. Selling yang ini apa namanya? Yang salah satu soft selling yang keren banget nih buat saya nih ya. Ini ada orang jualan whisky ya. Ini diiklankan pada saat Hari Ayah. Disampaikannya melalui puisi. Ini kalau kelihatan whisky-nya namanya To That ya. Ini bukan iklan Indonesia ya. Ini iklan Amerika. Kita lihat ya tulisan To That. Jadi dia bikin puisi. Semuanya mau dengan kata because. Kalau nggak kebaca ada ini kealingan ini. Kealingan sama apa namanya? Okay. Because I've known you all my life, because Rats bicycle once made me the happiest boy on the street, because you let me play cricket on the lawn, because you used to dance in the kitchen with tea towel around your waist, because your checkbook was always busy on my behalf, because our house was always full of book and laughter, because of countless Saturday morning you gave up to watch a small boy play rugby. Saya lewat terus ya. Because you let me make my own mistake and never said, I told you. Because you still pretend you only need glasses for reading. Because I don't say thank you as often as I should. Because it's Father's Day. Because if you don't deserve the sifas regal, who does? Jadi suatu suatu pemujaan seorang anak pada bapaknya berkali-kali. Iklannya seperti ini. Ini yang namanya soft selling. Dia tidak ada kata-kata belilah ini, mengandung ini. Enggak, sama sekali ya. Ini makanya dibilang soft selling. Bahkan headline-nya pun enggak ada. Yang dia gambarkan hanya puisi. Terakhir adalah cover selling. Cover selling adalah cara beriklan dengan cara menyembunyikan brandnya. Jadi orang tidak tahu dan tidak merasa bahwa itu iklan. Karena itulah jadinya banyak yang share. Jadi contohnya adalah saya sendiri ya. Saya punya penyakit tulang belakang ya, namanya HNP, hernia nucleus pulposus. Itu kalau bahasa kampungnya itu saraf kejepit. Jadi di tulang belakang saya di bagian yang paling bawah, namanya kalau orang biasa bilang low back pain, itu ada 5 ruas itu. 3 ruasnya itu saya sakit. Saking sakitnya tuh, saya tuh nggak bisa jalan. Saya sampai pakai kursi roda. Dan itu sudah berlangsung dari tahun 97. Sampai suatu hari saya reuni SMP. Saya pakai tongkat jalan. Saya ketemu teman kuliah saya. Dia nanya sama saya, Om Bud, lu kenapa Om Bud? Kok pakai tongkat gitu jalannya tertatih gitu? Gue kena HNP. Oh ya? Di Lumbal berapa katanya? Saya bingung ya. Kok dia ngerti ya? Kalau ngerti sih, lo dokter. Bukan, aku buntur. Lo terus dia ngasih kartu namanya. Kebetulan tulang belakang itu spesialisasi gue gitu ya. Lo datang ya ke rumah ya, nanti gue obatin. Dan sangat menakjubkan ya. Ketika saya berobat sama dia, saya udah berobat macam-macam ya. Saya udah berobat ke
dokter spesialis tulang, spesialis ke dokter bedah tulang, bedah saraf, ke macam-macam lah. Ke Tosial Limsi, ke ini, ke Romo Lokman yang di Purworejo ya, sekarang udah almarhum. Semuanya udah saya cobain, gak ada yang sembuh. Tapi ketika saya berobat sama teman saya ini, ya nggak sembuh juga, tapi minimal 90% sembuh lah gitu ya, karena kadang-kadang masih sakit, tapi saya udah bisa naik gunung lagi gitu. Waduh, alhamdulillah banget gitu ya. Dan hebatnya lagi si akupuntur teman saya itu nggak mau dibayar gitu. Kan saya jadi nggak enak kan. Akhirnya saya bingung gitu ya, saya bagaimana ya balasnya ya. Oh iya, saya punya ilmu storytelling. Ya udah, saya bikin storytelling buat dia gitu ya, buat teman saya itu, namanya Yuyun. Saya tulis di Kompasiana gitu. Dan alhamdulillahnya ya ternyata ya, itu banyak banget yang nge-share gitu. Banyak banget yang nge-share. Ini saya nulis di sini ya, HNP bisa disembuhkan tanpa operasi, karena dokter-dokter saya sudah nyuruh saya operasi gitu, karena saya udah kesakitan banget. Dan ternyata bisa dalam tanda kutip bisa disembuhkan dengan akupuntur teman saya itu. Dan saya membalasnya dengan covered selling. Jadi ketika orang membuka Kompasiana, orang merasa bahwa itu adalah artikel, bukan iklan. Makanya disebut covered selling. Cara berjualan dengan cara brandnya disembunyikan. Dan itu yang nge-share banyak banget gitu. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, akupuntur teman saya itu tiba-tiba banjir dengan pasien yang seperti saya gitu. Dan rata-rata mereka datang dengan membawa printan dari artikel saya di Kompasiana gitu. Langsung bilang, Pak Yuyun, saya sakit juga nih, saya sakit seperti ombud nih, saya sakit seperti ombud, sakit nih, ada yang pakai ambulans, ada pakai tongkat, ada pakai kursi roda. Dan yang datang itu dari Jepang, dari Dubai, dan dari Hong Kong, itu pada datang karena baca artikel saya gitu. Kenapa orang baca? Apakah artikel saya bagus? Poinnya bukan soal bagus atau tidak, tapi ternyata covered selling banyak sekali yang nge-share. Karena orang tiba-tiba begitu baca artikel saya, oh iya nih si bapaknya teman saya juga sakit saraf kejepitnya, dia kirim. Oh nih yang ini teman saya juga kena saraf kejepit, dia kirim. Orang yang tidak punya teman yang kebetulan mengidap saraf kejepit pun tiba-tiba dia nge-share ke komunitas-komunitasnya di di grup WA, di mana kali-kali aja yang perlu guys, akhirnya tersebar banget. Itulah kehebatan dari covered selling. Salahnya adalah cara berjualan seperti ini biasanya tidak disukai oleh tim marketing. Karena mereka merasa apa gunanya bayar mahal-mahal. Udah bayar mahal-mahal kok berani disembunyikan pula. Padahal orang marketing ini sering tidak menyadari bahwa cara inilah yang paling sering mendapat share. Nah, biasanya orang marketing tuh suka begitu tuh kalau klien-klien saya gitu ya. Nggak tahu dia dapat patokan dari mana. Pokoknya ombud ya, kalau lu bikin radio, kalau radionya 60 detik, itu harus disebut 12 kali. Kalau lu bikin iklan TV, kalau 30 detik, minimal brandnya harus disebut 6 kali. Itu udah seperti konvensi yang nggak tahu siapa yang bikin gitu ya. Tapi buat saya, cover selling ini yang paling amazed gitu buat saya gitu. Karena saya mengalami sendiri, karena saya yang bikin cover sellingnya, dan ini yang share banyak banget, luar biasa gitu. Tapi tetap aja orang marketing biasanya tetap nggak bisa terima gitu ya. Bagaimana mungkin jualan sesuatu tapi orderannya disembunyikan, nggak masuk di otak mereka gitu. Ya nggak apa-apa, it's okay. Persoalannya adalah storytelling ada di mana? Nah, storytelling adalah jawaban dari kekhawatiran orang-orang marketing tadi. Jadi, storytelling itu ada di antara soft selling dan cover selling. Jadi dia merupakan irisan dari soft selling dan cover selling. Artinya, kita berharap iklan yang kita buat itu bagus, elegan, indah, komunikatif seperti soft selling, tapi juga diharapkan mendapatkan banyak share seperti cover selling. Jadi seperti kita memadukan dua bibit unggul dalam tanaman gitu ya, berharap lahir bibit yang paling baik ya, gabungan kebaikan dari antara keduanya. Itulah storytelling. Oke, terusin. Ini contoh storytelling dari India ya.
Ini ceritanya menarik banget. Dia ini, saya bacain aja ya. Rada is a little girl who begs at traffic light. Jadi ada cewek namanya Rada. Dia pengemis, anak-anak kecil ya, anak perempuan kecil yang suka mengemis di lampu merah. As soon as the light turns red, she goes to work. Ya, dia mulai mengemis. Knocking at car windows, ya, mengetuk jendela-jendela mobil, trying to get the occupants' attention, and most of them stare straight ahead, stern-faced. Sometimes, rarely, a window is rolled down and a coin is dropped into her palm. Ya, kadang-kadang ada juga pengendara yang membuka pintu jendela mobilnya dan memandang dengan wajah dingin dan memberikan koin kepada pengemis tersebut. Across the road, her little friend Sima works the other traffic light. Di seberangnya, di traffic light yang seberang, temannya namanya Sima juga bekerja mengemis juga. She doesn't have one arm. Dia tidak punya satu. Tangannya hanya cuma satu. Sehingga, so the motorist pity her more. Sehingga para pengendara iba terhadapnya. She makes a lot more money. Karena itu dia menghasilkan banyak uang. Her father hacked off her arm himself before he died. Bapaknya ngebacok tangan anaknya sendiri sebelum dia meninggal. Dengan harapan, so she wouldn't have problems earning a living. Dengan harapan, dengan begitu bapaknya bisa berharap bahwa anaknya tidak mempunyai kesulitan dalam mencari nafkah. Terus si Radanya ngomong begini, he must really love her. Aduh, bapaknya pasti sayang banget sama dia. Bayangin ya, di situ bagaimana sebuah kekejaman di India terhadap anak perempuan bisa berubah menjadi kasih sayang. Dan ini yang sebenarnya yang oleh oleh foundation ini mereka berusaha mendapatkan dana sekaligus merubah paradigma tersebut bahwa perempuan itu sama haknya seperti laki-laki. Dan dia menggunakannya dengan storytelling yang sangat bagus. Ini macet. Kalau tadi dari India, saya agak kurang adil kalau kita ambil storytelling dari Indonesia gitu ya. Sekarang saya akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh senior saya ya, namanya Sugiarto Priyo Sudarsono, orang pakar branding. Dia storytellingnya begini. Puyong hai sialan. Habis benerin Note 5 di Note Bridge PIM ya, melalui Namo, saya mampir ke Bami GM. Kangen sama Puyong hai yang menurut saya memang nomor 1 di dunia. Saya order sepiring nasi goreng dan seporsi Puyong hai. Sambil menunggu Puyong hai tiba, saya foto-foto nasi goreng sepuasnya. Takut keburu dingin, saya makan nasi goreng dikit-dikit sambil nunggu Puyong hai. Sialnya, sampai nasi goreng habis, Puyong hai sialan itu belum juga tiba. Lalu saya pakai jurus pamungkas yang selalu berhasil. Saya panggil waiter, lalu saya bilang, order Puyong hai saya batalkan. Saya minta uang kembali. Lalu saya dengar ribut-ribut dari arah dapur, dan sekejap kemudian Puyong hai sialan itu terhidang. Bungkus, kata saya setengah membentak. 2 menit kemudian saya keluar dari resto Bami GM menenteng bungkusan Puyong hai sialan itu. Kalau Puyong hai ini rasanya sedang-sedang saja, barangkali saya sudah kapok balik dan Bami GM saya masukkan ke brand health. Sayangnya, Puyong hai Bami GM memang enak tenan. Sialan. Bagus ya. Sekarang pertanyaan saya, boleh nggak saya tanya sama audiens Irhan? Yes, boleh. Om Bud. Oke, teman-teman sekalian mau nanya, ini Puyong hai sialan karyanya Sugiarto Priyo Sudarsono ini iklan atau bukan? Atau jualan BGM atau bukan? Saya cuma butuh 3 orang yang jawab deh.
Siap. Om, saya izin baca di kolom chat ada iklan, iklan, bukan. Iklan, iklan, iklan. Iklan, bukan. Iklan cover, katanya. Itu nggak apa. Ya, pinter itu yang jawab. Oke, saya pikir ini nggak apa-apa nih. Jadi teman-teman sekalian, ketika saya sedang mengadakan workshop di sebuah tempat ya, saya nanya pertanyaan yang sama. Menurut kalian ini iklan bukan? Dan itu jawabannya terbelah dua. Sebagian bilang iklan, sebagian bilang bukan. Yang bilang iklan, saya tanya, kenapa itu iklan? Karena dia jualan, dibilang punya kayaknya enak segala macam. Oke, sekarang saya tanya sama kamu ya. Kalau kamu punya brand, terus saya bikinin storytellingnya, saya bilang brand kamu tuh brand sialan, brand sialan. Terus ada kesan bahwa pelayanan servisnya GM itu jelek. Karena punyanya lama, masih brand udah habis. Terus saya jelek-jelekin di dalam storytelling saya. Kamu mau nggak? Waduh, repot juga ya Om. Jadi kita dengan mudah bisa menilai bahwa itu iklan, karena itu bukan brand kita. Tapi kalau itu brand kita, coba kita tanya sama diri sendiri. Misalnya kita punya brand namanya Evapora gitu. Waktu saya workshop storytelling tuh Evapora ternyata jelek banget tuh, udah ininya networknya kacau gitu, putus-putus lagi gini, dan udah gitu, aduh sangat tidak inilah aku. Pasti kesel karena Evapora sama saya itu. Saya pasti nggak diajak-ajak lagi tuh, saya yakin. Tapi orang lain bilang, Om Bud iklanin Evapora gitu. Karena kita bukan ownernya gitu. Kita tidak memiliki keterlibatan dengan brand itu. Gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, yang bukan iklan gitu ya. Sama jawabannya begitu. Saya rasa bukan iklan gitu. GM itu kan brand besar ya. Masa dia akan membiarkan ada orang memaki-maki brandnya gitu. Itu juga menarik ya. Jadi perdebatan itu sangat menarik. Sampai salah seorang peserta bilang ini, Om Bud kenal nggak sama penulisnya yang namanya Sugiarto Priyosudarsono itu? Kenal banget. Saya kenal banget. Dia terus si orang itu bilang, oke, kalau Om Bud kenal banget, kenapa nggak WA sekarang? Kenapa nggak WA? Atau tanya, atau telepon? Pak Biakpal, ini iklan bukan sih? Terus saya jawabnya gini, saya memang sangat mengenal Pak Biakto. Dan dengan mudah saya bisa WA dia. Dan dia pasti jawab. Tapi saya memutuskan untuk tidak bertanya. Kenapa begitu? Karena sebuah storytelling yang baik, sebuah storytelling yang bagus adalah ketika kita tidak tahu bahwa itu iklan atau bukan. Jadi, saya memutuskan untuk tidak tahu. Dan saya menikmati ketidaktahuan itu. Karena dengan saya tidak tahu, saya bisa merasakan kebagusan dari storytelling ini. Jadi, saya biarkan saya tidak tahu. Dan setiap kali saya baca lagi, ketidaktahuan saya itu membuat storytellingnya jadi sangat menarik. Jadi begitu jawaban saya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Tapi bisa menjadi patokan bahwa storytelling yang bagus itu adalah ketika kita tidak tahu. Apakah ini iklan atau bukan sini? Iklan atau bukan sini? Jangan-jangan ini surat pembaca nih, surat keluhan nih, komplain nih. Nah, itu yang menjadi menarik. Itu justru. Oke. Sekarang kita mencoba memaparkan bagaimana memasarkan produk atau brand di sosial media. Maaf saya ngopi bentar ya. Teman-teman sekalian, saya akan kasih definisi brand yang sangat mudah gitu ya. Orang kan kalau kalian baca buku-buku tentang marketing, tentang brand, itu definisi brand tuh ribet banget. Nah, saya kasih yang paling gampang. Apakah brand itu? Brand adalah apa yang orang ceritakan tentang kita. Jadi misalnya saya nanya, kamu tahu Maradona? Oh tahu, siapa itu? Dia pemain bola terkenal dari Argentina, dia ini. Oke. Kamu tahu Baim Wong?
Oh saya tahu, Bang Bong tuh main sinetron, main film, dan sekarang dia lagi ngeprank polisi. Sekarang dipanggil sama polisi untuk ditanyain karena bisa jadi dia apa namanya bisa melanggar hukum. Kalian tahu Agnes Monica? Oh, Agnes Monica, dia penyanyi cantik, Chinese, dan dia pengen go internasional. Itu semua adalah brand. Nah, jadi brand adalah apa yang orang ceritakan tentang kita. Jadi, apapun bisnis kalian ya, konsumen harus mempunyai pengalaman unik untuk diceritakan kepada komunitasnya. Jadi pengalaman itu haruslah positif. Nah, persoalannya adalah setelah dipikir-pikir ternyata produk kita tuh tergolong generik gitu ya. Misalnya anak-anak muda sekarang, oh dia mau bikin barbershop, waduh semua anak muda sekarang lagi bikin barbershop. Atau mau bikin coffee shop, aduh semua orang lagi pada bikin coffee shop. Saya mau jadi barista, semua orang jadi pengen jadi barista. Setelah dipikir-pikir ternyata brand kita tuh nggak ada bedanya dengan brand kompetitor. Padahal brand itu harus unik. Kalau brand yang general, orang nggak bakalan ceritain tentang kita. Lu pernah ke coffee shopnya si Irham? Pernah. Kayak gimana sih? Asik nggak? Standar lah. Dia akan jawab gitu karena tidak menemukan keunikan. Dia tidak mengalami pengalaman unik di coffee shopnya Irham gitu. Jadi dia harus mempunyai pengalaman unik. Tapi kalau kita nggak punya sesuatu yang unik gimana? Itu repot dong. Nah, kalau itu terjadi maka kita perlu menciptakan sesuatu sehingga konsumen tetap mempunyai pengalaman yang unik untuk diceritakan. Caranya bagaimana? Nah, saya yakin semua udah pernah dengar ini ya. Saya sengaja ngasih contoh yang paling umum supaya kalian ngerti waktunya mepet dan saya nggak perlu menjelasin lagi apa namanya bagaimana ininya prosesnya. Tapi intinya adalah Starbucks selalu nulis nama kita ketika kita pesan kopi di cupnya. Dan dia suatu hari memberikan, dan dia sering sekali salah spelling. Salah spelling sehingga orang-orang banyak yang kesal. Nah teman saya namanya Iwan SJP, dia suatu hari ngajak temannya bule, temannya bule dari luar negeri ya, temannya bule, ya namanya Abigail. Diajak Starbucks. Ternyata begitu di Starbucks itu dia ngelihat namanya Abigail itu diganti salah spelling. Dan si Iwan kesal. Dan dia melampiaskan kesalahannya dengan memposting di Facebook. Untungnya Iwan SJP ini teman saya ini orangnya santun banget ya. Ini nggak pernah menggunakan kata-kata kasar. Dia nulis captionnya begini aja. Mungkin kurang begitu jelas mendengar. Atau mungkin juga karena kurang referensi. Abigail yang harusnya pakai I. Abigail yang terlalu sibuk bergaul. Jadi Abigail. Nah, dia posting gitu. Ini fenomena menarik kan? Jadi Starbucks ngasih pengalaman unik kepada Iwan SJP. Dan Iwan SJP memposting itu di sosial media. Sehingga Starbucks mendapatkan exposure. Mendapatkan exposure gratis. Mendapatkan endorser gratis dari konsumennya. Nah, ini menariknya di zaman digital itu begitu. Dulu sebelum ada digital ya, kita dilarang keras memakai kata-kata kasar atau bikin kesel konsumen. Tapi di zaman digital ini tata nilai berubah. Tata nilai berubah. Dulu kita bilang cuman aja nggak boleh tuh. Bukan cuman, hanya. Oke. Kita nggak boleh bilang misalnya gue yakin, kata gue sangat tidak boleh gitu. Pokoknya dipilih kata-kata yang sopan. Tapi di zaman digital ini terjadilah yang namanya disruption dari tata nilai, dari bahasa, dari cara berkomunikasi, sehingga banyak hal-hal yang bisa kita pelajari yang kalau kita lahirnya bukan di era digital, pasti kita cukup culture shock gitu ya.
Misalnya orang di iklan Starbucks ini ya, dia tidak ragu-ragu menggunakan kata fuck yang sebetulnya sangat haram dalam bidang komunikasi iklan. Mari kita lihat ininya ya. Sebentar. I'm the one who writes your name in black marker on your Starbucks cup. I'd probably write around 500 customers' names every day. Recently, it's come to my attention that people aren't always satisfied with the names I've written. In fact, many people say the names are often wildly inaccurate. They want to know why I can never get it right. Allow me to explain why. I am fucking with you. My name should be Trouble. I didn't mishear your name. I'm deliberately misspelling your name to confuse and annoy you. It's the best part of my job, and I will never stop. Let me assure you, everyone in the world knows how to spell Jessica. Literally everyone. I decided to write Jessica on your cup to play with your emotions in a shrewd and calculating way. And it worked. You posted about it on Instagram, Twitter, and Vine. So sorry you didn't go viral. I'm in your head now. When I hear a customer's name, I immediately think, how can I spell this name in an obnoxious way that will infuriate and perplex them? For example, instead of Chris, writing Chris. It's a small change, but people still hate it. Other times, I like to really fuck with people by spelling their name in a way that barely contains any of the correct letters. Like that time I spelled Nikol instead of Michael. Oh man, that guy almost had a mental breakdown when he saw that. It's a sad world, but we all have to live. What's wrong? Poor Nikol. But every once in a while, I'll spell your name correctly. You'll pick up your order and be delighted to discover that your name is spelled right today. You'll think things might be looking up for you. That's what I want you to think. I'm lulling you into a false sense of security. This isn't over. It's never over. I'm sorry, I didn't catch your name. John? Thanks, John. Hi, I'm Paul. Oke, menarik ya teman-teman kalian ya. Intinya adalah bagaimana kita memberi pengalaman unik kepada konsumen supaya konsumen mau bercerita kepada teman-temannya, kepada komunitasnya. Jadi cara itulah yang ketika menceritakan itulah itu yang namanya storytelling gitu ya. Dia bisa saja kan dia nulis di sosial medianya atau di blognya gitu. Waktu saya diskusi dengan teman-teman saya tentang iklan Starbucks ini, mereka bilang bahwa ya Ombo itu biasa lah tuh, Starbucks itu kan perusahaan multinasional. Mereka banyak duit, dengan mudah mereka bisa meng-hire orang-orang pakar-pakar marketing untuk membuat strategi-strategi seperti itu. Orang Indonesia mana bisa, orang Indonesia mana kepikiran gitu. Waktu dia bilang gitu ya, waduh, saya langsung debat. Karena ternyata kenapa? Karena ternyata banyak sekali orang-orang Indonesia yang juga jago dalam membuat gimmick-gimmick seperti itu. Mereka merasa bahwa tempatnya atau kopinya, kalau mereka coffee shop, atau mereka jual somai, atau mereka jual apa gitu, mereka merasa makanan yang mereka jual itu juga tidak cukup menarik untuk diceritakan. Jadi mereka terpaksa menciptakan sesuatu, supaya orang mau menceritakannya lagi kepada orang lain. Oke. Buat teman-teman yang di Jakarta pasti tahu ya, ada yang namanya soto gebrak. Soto gebrak ini ya, kalau kita pesan sotonya sih buat saya sih rasanya biasa-biasa aja. Tapi ketika kita pesan soto, itu yang kokinya yang bikin soto ya, dia selalu ngegebrak botol kecap di suatu papannya dialasin sama seng, dan suaranya itu kenceng banget. Sampai pekak suara saya. Jadi setiap kali saya ke soto gebrak, saya selalu bawa kapas. Saya taruh di
kuping saya buat nyumpal gitu. Dan kalau ada teman-teman saya gitu ya, datang gitu ya ke rumah, Om Bud, makan dong. Aduh nggak ada, bini gue lagi keluar kota nih, nggak ada makanan. Makan di luar ya, makan di luar. Saya selalu bawa ke soto gebrak. Kenapa? Karena biar dia kaget, biar dia punya pengalaman yang sama seperti saya gitu. Dan biasanya mereka selalu kaget dan mereka shock gitu ya, kenceng banget. Jadi saya buat teman-teman yang nanti datang ke Jakarta, kalau kalian punya gejala-gejala sakit jantung ya, jangan pergi ke soto gebrak. Bisa stroke kita itu. Nah, lucunya setiap orang yang saya ajak ke soto gebrak, dicerita ke orang lain. Lo tau gak, gue bawa ke ini ya, gue dibawa Om Bud ke soto gebrak, anjir banget, gue kaget, gue shock, jantung gue copot gitu. Satu pun gak ada yang cerita tentang makanannya. Satu pun tidak ada yang menceritakan tentang rasa sotonya. Mereka hanya menjawab ketika, sotonya enak gak? Lah dia nanya, ya sotonya ya lumayan lah, oke. Tapi yang mereka ceritakan soto gebraknya. Jadi saya ngeliat fenomena ini tuh juga sebetulnya nggak kalah seperti strategi yang dilakukan oleh Starbucks. Dan saya yakin ini juga bukan hal yang tidak disengaja, tapi memang suatu strategi ya, suatu strategi dari si ownernya. Mungkin dia merasa bahwa aduh soto gue kurang begitu enak. Gimana ya caranya? Secara intuisi, dia tiba-tiba menciptakan gimmick supaya orang mau bercerita tentang tempatnya. Nggak penting ya dia bukan cerita sotonya, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting apapun bisa kita jadikan tools agar orang datang ke tempat kita gitu. Buat kalian ya yang pengen tahu ya, pernah satu survei tentang Starbucks, ternyata orang yang datang ke Starbucks karena kopinya itu adalah ranking ke-7. Padahal Starbucks terkenal dengan kopi. Tapi orang datang ke Starbucks karena kopinya, itu ternyata ranking ke-7. Ranking pertama adalah untuk kongko-kongko, untuk kumpul-kumpul. Yang kedua kerja, yang ketiga apalah gitu, banyak gitu ya. Tapi yang saya shock juga itu, ternyata nomor 7. Tapi nggak apa-apa kan? Yang penting kan orang datang ke tempat kita. Soal alasannya apa? Itu soal lain gitu. Yang penting dia udah sampai ke tempat kita. Istilah kesempatan kita untuk membuat dia nyaman dengan produk-produk yang kita tawarkan. Yang kedua adalah somai pink. Somai pink ini di Jakarta dulu adanya saya nemuinya di Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman. Ini biasanya ada di Setiabudi. Jadi saya sama anak istri saya itu suka, kalau hari Minggu suka ke Jalan Sudirman, ke Car Free Day. Kemudian bagi tugas ya, jadi anak sama istri saya olahraga, jalan, dan saya makan somai gitu ya. Bagi tugasnya yang menarik ya, yang apa namanya? Ya kan saya punggung saya masih sakit, jadi saya belum bisa lari, jadi saya makan somai. Gitu. Pembagian tugas yang adil, gitu, yang aman lah. Gitu. Kadang-kadang saya jalan gitu. Kalau saya jalan saya ngomong gini, ingat ya, meeting point kita di somai pink, oke? Oke. Jadi kadang-kadang jalannya bisa tuh, karena anak saya senangnya ke sana, ke air mancur. Kalau istri saya tuh senangnya gabung sama ibu-ibu senam di ada senam di sekitar sekitar Duku Atas. Sementara saya jalannya banyak ke yang pemandangannya bagus aja gitu ya, yang cewek-ceweknya cantik-cantik, karena saya situ. Jadi pisah tuh. Nanti kumpulnya selalu ada di somai pink. Nah, jadi somai pink itu gara-gara gimmicknya itu, dia menjadi meeting point bagi keluarga saya untuk berkumpul kembali. Dan suatu hari saya baru mengetahui ya, ternyata si ownernya somai pink ini ternyata dia cerai sama istrinya. Terus dia ternyata sama istrinya tidak diizinkan untuk bertemu anaknya. Anaknya umurnya 3 tahun. Namanya Peki apa gitu. Nah, dia kangen banget sama anaknya. Tapi karena nggak bisa ketemu sama anaknya, dia melampiaskan kekangenannya dengan menjual somai dengan warna pink, karena anaknya gemar sekali sama warna pink. Mendengar cerita itu, kita semua terharu.
Oh, kesian banget ya, nggak bisa ketemu anak umur 3 tahun lagi lucu-lucunya, kesian amat. Luar biasa nih percobaan dari Bapak ini nih. Kesian banget ya. Dan cerita itu membuat kita makin bersimpati kepada dia. Sehingga setiap kali ke Car Free Day, saya dan teman-teman saya dan keluarga saya selalu ngumpul di situ. Kita makan somainya. Somainya rasanya gimana? Enak gak? Ya, so-so lah ya. Tapi walaupun rasanya tidak terlalu enak, kita tetap makan di situ. Pertanyaannya adalah, apakah kita makan karena somainya? Enggak. Kita datang sana, kita makan somainya bukan karena rasa somainya, tapi karena ceritanya. Jadi lagi-lagi storytelling adalah daya tarik nomor 1 pada sebuah brand. Jadi sebuah brand itu seringkali seringkali kekuatannya ada pada ceritanya, bukan pada bukan kepada functional benefit dari brand tersebut. Dan ini juga saya juga mencurigai gitu ya, bahwa ini secara intuisi si Bapak Somai ini telah membuat strategi marketing nggak kalah hebatnya dari strategi marketing yang diterapkan oleh Starbucks tersebut. Ini buat saya menarik banget ya. Kenapa dari tadi saya ngomong intuisi? Karena sebetulnya marketing itu sebetulnya bukan ilmu pengetahuan. Advertising itu bukanlah ilmu pengetahuan. Sebetulnya marketing itu adalah intuisi. Jadi kalau kalian melihat ya, konglomerat yang ada gitu, misalnya Om Willem, Om Lim, Lim Sulio, atau siapa, itu semuanya pendidikannya rendah. Rata-rata SMP, SMA gitu. Tapi intuisi bisnisnya tinggi banget gitu. Jadi marketing sebetulnya bukan ilmu pengetahuan. Ketika kesuksesan Om Willem itu dituliskan, maka barulah dia menjadi ilmu pengetahuan. Kita bisa meniru cara dia, atau setelah kita selesai meniru dia, kita bisa mencari inovasi-inovasi supaya kita bisa mencari hal yang lainnya lagi. Jadi sekali lagi, ini sebetulnya saya banyak di debat banyak orang nih, karena banyak orang nggak setuju. Marketing bukanlah ilmu pengetahuan. Marketing adalah intuisi. Dia menjadi ilmu pengetahuan ketika pengalaman kesuksesan seseorang itu sudah dituliskan. Jadi begitu. Oke, sebelum saya nanya lagi Pak Irham. Saya masih punya waktu berapa menit supaya saya tahu kapan harus berhenti. Masih aman Om Bud. Lanjut Om Bud. Banyak fansan di sini, masih hampir 600 tadi masih standby Om Bud. Waduh. Oke, aman ya? Aman Om Bud. Terus. Ya, oke. Yang terakhir adalah pecel lele lela. Ini saya juga nggak ngerti nih ya. Ini fenomena marketing di Indonesia itu ya, itu luar biasa gitu. Sangat membuka wawasan gitu. Ternyata banyak sekali hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita, ternyata terpikirkan oleh orang-orang yang justru bukan konglomerat gitu, bukan pebisnis nomor 1 gitu. Bukan pebisnis atas. Justru UMKM itulah yang luar biasa buat saya gitu. Mengandalkan intuisinya, mengandalkan ilmu pengetahuannya, tiba-tiba mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi yang luar biasa gitu. Misalnya pecel lele lela. Saya nggak ngerti gitu ya, kenapa dulu pecel lele lela kok tuh hebat banget gitu ya. Dia bisa punya cabang, katanya udah sampai seluruh Indonesia, dan udah sampai di Brunei, udah sampai di Mekah katanya. Akhirnya saya penasaran, kebetulan di rumah saya juga ada pecel lele lela itu. Saya datang sana, terus saya makan, biasa aja rasanya. Buat saya pecel lele lela yang di ikan Cianjur sama pecel lele yang di Sarinah, di Jalan Sunda itu jauh lebih enak. Tapi nggak tahu kenapa pecel lele laku banget. Akhirnya saya tanya ya, saya panggil manajer gitu. Mas, boleh ketemu manajernya nggak Mas? Ada keperluan apa Pak? Saya mau ngasih menawarin kolaborasi bisnis. Kalau mau ketemu manajer bilangnya begitu. Saya mau kolaborasi bisnis.
Tapi kalau bilang, saya mau tanya-tanya nih, biasanya manajer nggak mau tuh. Dikasih anak buahnya aja atau wakilnya lah paling sial. Mau dengar kolaborasi bisnis, dia datang langsung duduk sebelah saya gitu. Gimana Pak Budiman, apa kabar? Iya nih, gue mau nanya nih. Jadi sebetulnya lele promosi lo itu sebetulnya yang paling bagus itu sebetulnya adalah buat yang namanya lela itu makan gratis kan? Iya itu sebetulnya itu. Oke. Bukan rasa kan? Bukan rasa karena rasa itu menjawab saingan. Dan itu kalau toh itu banyak kurang lebih sama lah enaknya. Jadi orang yang namanya lela itu bisa datang tiap hari. Bisa. Nggak rugi tuh. Ya enggak lah. Beneran tiap hari. Kalau si lela tiap hari datang itu enggak rugi. Ya enggak lah. Jadi begini. Kalau yang namanya lela itu mau makan sehari 3 kali di tempat kami, boleh. Jadi makan pagi dia makan di sini. Makan siang makan di sini. Makan malam makan di sini. Boleh, nggak masalah gitu. Emang nggak rugi gitu? Ya enggak lah. Kenapa begitu? Caranya gimana? Begini ya Pak Budiman ya. Yang namanya lela itu, kalau makan di sini itu dia nggak pernah datang sendiri. Kalau dia orang kantoran, dia biasanya ngajak teman-temannya gitu. Jadi bisa aja kan, itu kan sama aja dengan konsep buy one get one free gitu. Kan di semua restoran banyak tuh, buy one get one free gitu. Ini sama juga gitu. Bahkan kalau dia ngajak, misalnya dia orang kantoran, dia ngajak 10 temennya, itu kan sebetulnya buy 10 get one free kan. Malah kita sama sekali nggak rugi kita. Wah hebat sekali gitu. Jadi teman-teman ya, kita bisa ngelihat bahwa ternyata sebuah strategi marketing yang kelihatannya udah basi ya, buy one get one free, tiba-tiba diulik sedikit dengan cara lela makan gratis. Tiba-tiba rasanya baru loh. Tiba-tiba semua jadi omongan orang, semua orang di mana-mana gitu. Buat saya ini luar biasa banget gitu. Udah gitu orangnya, manajernya juga lucu gitu ya. Dia sampai ngomong gini. Pokoknya Pak Budiman ya, orang yang namanya lela itu, kalau mati, mungkin dia mati sakit jantung, kanker, asma, stroke. Tapi saya jamin dia tidak akan mati kelaparan. Karena sampai dia mati umur 90 pun dia tetap bisa makan gratis di pecel lele lela. Gila. Luar biasa. Buat saya itu luar biasa. Dan itulah yang terjadi pada pecel lele lela. Mengulik strategi marketing yang sudah basi, tiba-tiba menjadi hal yang baru. Oke, teman-teman sekalian. Biasanya, setiap kali saya ngajar deh, selalu saya menganjurkan untuk infrastruktur dari pikiran kita, infrastruktur dari kreativitas, yaitu namanya creative attitude. Jadi bukan kreatif yang perlu diasah, tapi attitude untuk berkreasi itu yang harus diasah. Jadi untuk mendapatkan ide kita harus mempunyai creative attitude. Jadi kreativitas itu adalah sikap hidup, bukan job deskripsi. Ya, ini perlu dicatat nih. Kreativitas itu adalah sikap hidup, bukan job deskripsi. Nah kalau orang-orang perkilanan, orang-orang marketing, orang kreatif, itu biasanya kalau mereka dapat kerjaan, baru mereka, waduh, ada kerjaan nih, gue harus kreatif nih. Padahal enggak. Ketika nggak ada kerjaan pun, kita harus kreatif gitu. Nah biasanya orang-orang yang punya creative attitude itu bekerja selama 24 jam gitu. Kadang-kadang lagi tidur aja dia bangun gitu. Kenapa lu bangun lu? Kata istrinya. Gue dapat ide nih, dia tulis di kertas. Taruh lagi, supaya pagi-pagi dia ingat, bisa dia garap apakah bisa jadi ide yang menarik atau tidak. Jadi Tuhan itu maha adil ya. Tuhan udah menakdirkan kita untuk kreatif. Karena itu Tuhan membekali kita dengan panca indera dan otak. Fungsinya adalah panca indera untuk mendeteksi data. Sementara otak untuk mengolah data sehingga bisa kita konversikan menjadi karya. Itu sebabnya setiap kali kita berada dimanapun ya, kita berada dimanapun, apakah di rumah, apakah di busway, apakah di kereta api, apakah di pesawat, apakah di toilet, apa yang kita tangkap, apa yang terdeteksi oleh panca indera, kita harus kita kirim ke otak
Karena bisa jadi data itu bisa menjadi pemicu untuk kita menemukan ide. Dan dari ide itu bisa kita ubah lagi menjadi karya. Itulah yang namanya creative attitude. Apapun yang tertangkap oleh kita, kita harus membuatnya menjadi karya. Salah satu cara creative attitude, ya, melatih creative attitude adalah saya kasih judul namanya kopi menggambar visual bercerita. Jadi teman-teman semua kan punya ini ya, punya akun Instagram ya. Jadi perlu diketahui bahwa foto yang kita posting di IG itu sebetulnya sudah menyampaikan pesan. Jadi image-nya sudah menyampaikan pesan. Jadi jangan sekali-sekali bikin caption hanya mengulang apa yang sudah dikatakan oleh fotonya. Ini cara berlatih creative attitude yang paling mudah. Kenapa mudah? Karena kita sehari-hari main Instagram. Jadi kita belajarnya lewat Instagram. Karena kita suka, kita nggak merasa itu latihan. Kita merasa kita sedang bermain-main. Padahal sebetulnya kita sedang berlatih di saat yang sama. Jadi misalnya kalian posting foto anak kecil gitu, jangan sekali-sekali ngasih caption boy. Kenapa demikian? Karena kata boy itu adalah pesan yang sudah disampaikan oleh image-nya. Jadi kita harus bikin caption yang lain, yang bekerja sama dengan image-nya. Jadi misalnya kita kasih, exploring new things is the essence of life. We can learn from a kid about this. Jadi kita bisa lihat bahwa caption itu bekerja sama dengan gambarnya. Karena kita ngelihat si boy itu sedang mengeksplorasi rel kereta api yang ada di kakinya. Atau kita foto teman kita 2 orang cewek lagi kungfu gitu. Jangan nulis captionnya kungfu. Ya iyalah kungfu. Kita udah tahu gitu. Gambarnya sudah menyatakan itu. Kita bisa cari yang lain gitu. Misalnya, if you have one girl, you will fight with her. If you have 2 girls, they will fight for you. Ini buat ini aja ya. Bukan kita tidak, ini bukan kalimat motivasi ya. Ini kalimat joke. Akibatnya orang juga senang gitu. Orang jadi senang bacanya. Anjir, benar. Karena kenapa orang senang? Karena kerjasama antara image dan caption itu bekerja sama dengan baik. Sehingga image yang kita kirim, yang tadinya nilainya kira-kira 6 gitu, dibantu dengan captionnya, mungkin bisa mencapai nilai 9 atau bahkan 10. Oke, saya cepat-cepatin aja deh ya. Biar ini ya. Atau ini nih. Ada gambar seorang ibu-ibu lagi berjemur di teras. Jangan ngasih caption ibu menikmati pagi gitu. Nah, si pemilik akun ini dia menuliskannya dengan cerdas. Menikmati pagi saat senja. Begitu kita baca kita mikir, ini pagi apa senja sih sebetulnya? Oh, ternyata si ibu-ibu itu menikmati pagi di usianya yang sudah senja. Di usianya yang sudah tua senja itu. Jadi kerjasama caption dan image itu sangat bermanfaat untuk melatih creative attitude. Jadi pesan saya teman-teman sekalian ya, mulai sekarang kalau posting ke Instagram image, jangan sekali-sekali mengulang pesan apa yang sudah disampaikan oleh image-nya. Oke, ini sekarang segmen terakhir. Dalam suatu workshop, saya ngasih foto ini. Ini foto teman saya namanya David. Teman saya David ini senang banget menyelam gitu. Waktu itu saya lagi kita belajar membuat headline namanya ya. Terus saya bilang, ayo teman-teman sekarang, teman-teman semua ya, kita belajar membuat headline bersama David. Ini teman saya namanya David, dia hobinya nyelam. Sekarang teman-teman sekalian ya, anggap aja image ini adalah cover sebuah novel atau poster dari sebuah film. Coba kalian tuliskan judulnya apa? Headline-nya apa? Judulnya apa nih kira-kira? Langsung saya kasih waktu 5 menit. Mereka nulis di kertas. Jumlahnya sekitar 56 orang. Kalau nggak salah. Ya, 56 orang. Usianya juga beragam.
Ada yang umurnya 14, ada yang umurnya 60 sampai 60 lebih lah. Lucunya, ada yang menyaut David menyelam di dasar laut. David menyelam di dasar laut. Ini udah jelas melanggar apa yang sudah kita tadi sepakati. Jangan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh image-nya. Udah jelas saya tadi sudah bilang ini teman saya namanya David. Dia hobinya menyelam di dasar laut. Begitu saya kasih judulnya, dia kasih lagi judulnya, David menyelam di dasar laut. Nah itu tidak tandanya dia tidak punya creative attitude. Yang nomor 2, dia nyanyi David mencari mutiara. Oke. Lucunya ada anak umur 14 tahun, masih SMP. Dia ngasih jawabnya, David mencari istri. Oke. Sekarang saya tanya lagi kepada audiens gitu ya. Kalau kita ya terpaksa harus memilih, kita akan pilih yang mana nih headline-nya? Kalau gambarnya udah nggak boleh pilih ya, gambarnya sama. Silakan. Yes. Hitung 1 menit. Yes, Om Bud. Jawabannya David mencari istri, Om Bud. Oke, satu. Berapa? Siapa lagi? Ini almost sih semuanya. Ada yang mencari mutiara, David mencari mutiara. Oke. Dominannya David mencari istri nih, Om Bud. Oke, terima kasih Ilham. Yes. Dari 56 orang audiens, ketika saya tanya pertanyaan sama, semuanya tanpa kecuali menjawab adalah David mencari istri. Jadi artinya apa? Sesuatu hal yang terjadi di Zoom ini dan di berbagai workshop yang saya ikuti, yang saya adakan, hal yang sama terjadi. Semuanya tanpa kecuali memilih David mencari istri. Ada juga yang minta David mencari mutiara. Tapi intinya adalah dominasi David mencari istri itu tidak terbantahkan, biasa lebih dari 90%. Bahkan lebih dari 95%. Kenapa demikian? Itu kan pasti fenomena yang menarik kan. Kok kita nggak janjian semuanya kok bisa mencari David mencari istri? Apa ya kira-kira ya? Ternyata 60 ternyata. Ternyata bisa disimpulkan bahwa ketika image dan judul tidak berhubungan, justru akan membangkitkan rasa ingin tahu membaca. Ini gimana sih? Gambarnya David menyelam di dasar laut. Kok headline-nya David mencari istri? Nah, ketidaktahuan itulah yang membuat orang penasaran. Makanya orang pengen tahu nih. Gue nonton deh filmnya deh kalau gitu. Gue beli deh novelnya deh. Pengen tahu nih ceritanya pasti seru nih. Ada ada missing link antara headline dan image. Sehingga orang jadi pengen tahu. Orang jadi pengen tahu, akhirnya orang membeli atau orang nonton. Jadi hal yang tidak nyambung, nah caranya adalah begitu. Hal yang tidak nyambung itulah yang kita isi dengan storytelling. Karena pembaca sudah penasaran, maka mereka pun dengan senang hati akan membaca storytelling kita. Karena mereka penasaran dan ingin tahu jawabannya apa gitu. Jawabannya ada di dalam storytelling kita. Oke, contoh ya. Ada sebuah resto namanya Rempah Kita. Mereka sering melakukan pendekatan storytelling untuk strategi komunikasinya, tapi seringkali mereka merasa nggak puas. Dari mereka minta tolong saya gitu. Kamu boleh bantuin saya nggak? Bikin storytelling dong buat Rempah Kita. Ya boleh, saya bantuin. Ada saya bantuin. Ini saya kasih contoh ya. Yang pernah saya buat ya. Bisa dicari di Instagram nih. Yang saya bikin nggak semua ya, saya bikin paling cuma 10 lah. Coba kalian lihat ya, image-nya adalah nasi dengan ikan balado, terus telur sama apa itu. Headline-nya, pacarku seorang pemarah. Nggak ada hubungannya dong. Nggak ada hubungannya sama sekali. Sama seperti David mencari istri dan David menyelam di dasar laut. Nah, storytelling-nya kita taruh di
body copy ya di captionnya itu ya. Kita anggap sebagai body copy lah ya. Headline-nya adalah pacarku seorang pemarah. Terus storytelling-nya gini, pacarku Roy, orangnya baperan. Kalau janjian harus on time, terlambat 10 menit aja dia udah mutung dan ngambek tak keruan. Nah, suatu hari aku terlambat sampai setengah jam. Aku udah deg-degan, pasti dia marah lagi. Sesampai di tempat kita, tempat kami janjian, dia udah nunggu di sana dan udah makan duluan. Hei Lita, kamu telat sih, aku jadi makan duluan, gak apa-apa ya? Sapa Roy dengan nada ramah, tanpa nada marah. Iya maaf yang, macet banget tadi. Ya aku lega banget, dia gak marah. Lit, kamu harus coba nasi Manado ini. Oh, nasi Manado. Lit, kamu harus coba nasi Manado ini. Enak banget. Katanya lagi sambil menyuap nasi ke mulutnya. Alhamdulillah kalau enak. Rasanya persis sama kayak nasi Manado di kampungku. Sama banget rasanya kayak buatan mamaku. Wih, leganya aku. Untung aku ngajak ketemu di sini. Menunya Indonesia banget. Rasanya gimana? Kalau rasa nasi Manado-nya saja bisa meredam kemarahan pacar, ya bisa dibayangkan lah rasanya seperti apa. Nggak terlalu berasa kan kalau jualan kan. Kita ngelihat ada suatu hal yang nggak nyambung antara headline, pacarku seorang pemarah, dan image. Image dan headline tidak berhubungan. Dan storytelling adalah jawaban dari missing link yang terjadi. Oke, sekarang apa nih? Oke, ada lagi. Gambarnya adalah nasi apa itu ya? Lupa lagi sih. Ininya juga nggak begitu kebaca ya. Headline-nya nggak baca. Saya kopinya nggak. Tapi intinya image-nya makanan. Ke headline-nya belajar tapi lapar. Kita bisa bikin, saya ketik ulang biar jelas. Ibu Broto sedang menemani anaknya Fadlan belajar. Fadlan yang baru berusia 10 tahun sedang belajar berbagai kosakata dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang tinggal kata yang terakhir. Kamu tahu artinya supper? Tanya sang ibu. Lapar. Iya Bu, aku udah lapar. Makan yuk. Saut sang anak. Rupanya dia sudah merasa lapar. Kamu pikirannya makan dulu. Basi, kata si ibu tertawa geli. Nasi? Ya iyalah Bu. Biasanya kan kita juga makan nasi. Kita makan di restoran Ibu. Aduh, Ibu capek. Badan Ibu pegel. Pecel? Iya Bu. Udah lama kita nggak makan nasi pecel. Kita makan nasi pecel Madinah yang enak itu Ibu. Aduh, oke. Tapi kita pesen aja ya. Ibu males keluar, kepala Ibu pusing. Puding. Boleh tuh Bu. Habis makan nasi pecel, kita makan puding. Yeay. Ya, adalah kegirangan. Kamu mau puding juga? Oke, Ibu telepon sekarang. Telepon. Puding mau, telepon mau. Dua-duanya aja Bu. Sekalian Bu, saya mau. Sang ibu tertawa, nggak berhenti-berhenti. Dalam hati dia kagum pada kecerdasan anaknya dalam mempermainkan kata. Jadi, teman-teman sekalian ya, si rempah kita ini jual nasi pecel, dan promonya tuh kalau beli nasi pecel, ada pilihannya, boleh dapat gratis kue telepon, bisa juga dapat gratis puding. Makanya semua dimasukin di sini gitu. Dan kita menceritakannya dalam gaya storytelling. Oke, kayaknya waktunya udah mepet ya. Jadi kita habisin aja ya. Jadi semua iklan rempah kita di atas ya, kalau mau bisa kita jadikan dengan mudah, bisa kita jadikan konten di visual. Apakah mau ditaruh di YouTube, di podcast, atau apapun yang kita mau. Bisa juga di Instagram Reel, Facebook Reel, atau di TikTok. Intinya, konten apapun yang kita buat, usahakan semuanya menggunakan metode storytelling. Kenapa? Karena storytelling itu dengan mudah bisa kita implementasikan ke YouTube, ke Instagram, ke Facebook, dan ke ke sosial media lainnya yang kita punya. Jangan memilih sosial media salah satu. Kita tidak harus memilih sosial media yang ada itu bukan pilihan. Kita bisa menggunakan semuanya. Kita bisa menggunakan Instagram sebagai kantor utama kita,
Dan kantor-kantor cabangnya kita taruh misalnya di YouTube atau di Facebook atau di TikTok atau sebaliknya. Kantor cabangnya misalnya kita pakai markas besarnya kantor utama kita di YouTube, maka kantor cabang kita ada di Instagram, ada di Facebook atau di mana pun tempatnya. Jadi karena tadi judulnya adalah kopi menggambar, visual bercerita, jadi visual kopi menggambar. Jadi kopi itu bisa menggambarkan suasana gitu ya. Sementara gambar juga harus bercerita. Jangan hanya gambar doang gitu ya. Ada orang pose doang, atau gambar makanan doang gitu ya. Kalau bisa, sebisa mungkin gambar bercerita. Kalau rempah kita tuh lain lagi, itu saya diharuskan. Jadi saya nggak punya pilihan lain, gambarnya harus itu. Tapi kalau kita punya brand sendiri, kita bisa membuat image yang bercerita. Misalnya ya, sekarang misalnya, coba lihat gambar ini. Ini adalah patung pancoran. Misalnya saya harus mengiklankan obat tolak linu. Saya bisa menggambarkan patung pancoran di sini dan sachet dari tolak linu. Saya bisa posting di Instagram tanpa headline, tanpa body copy. Maksud saya di image itu nggak ada huruf apapun ya, kecuali ada di sachetnya. Membuat orang berpikir. Karena karya yang bagus itu adalah yang mampu membuat orang berpikir atau membuat orang berimajinasi. Nah, ketika orang lihat gambar ini, orang akan ngelihat ini, wah ini patung pancoran. Tapi patungnya mana ya? Kok patungnya nggak ada? Terus kok ada obat tolak linu di sini ya? Kenapa begitu? Maksudnya gimana ya? Dia maksudnya image yang kita posting ini akan memicu orang untuk berpikir. Jadi orang tuh senang dikasih puzzle, orang senang dikasih teka-teki. Dan orang akan sangat bahagia sekali ketika berhasil menemukan jawaban dari teka-teki itu. Ketika mereka berhasil menjawab sebuah teka-teki, itu hormon endorfinnya akan terproduksi sehingga mereka menjadi bahagia. Jadi ketika dia melihat iklan ini, dia misalnya anggaplah mereka belum menemukan jawabannya, mereka akan membaca captionnya gitu. Begitu baca captionnya mereka akan ngerti. Oh oke. Ternyata patung pancoran itu nggak ada karena dia badannya pegel. Jadi dia turun nyari obat pegel linu. Itu jawabannya gitu. Sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa brand harus punya cerita. Cerita itu memberikan pengalaman yang unik kepada konsumennya sehingga konsumennya mau menceritakan brand kita kepada komunitasnya. Sekali lagi, brand adalah apa yang orang ceritakan tentang kita. Jadi, brand harus punya cerita. Kalau produknya tidak punya sesuatu yang pantas untuk diceritakan, maka brand harus menciptakan ceritanya sendiri. Oke. Seth Godin pernah mengatakan, marketing is no longer just about the stuff you make. It's about the story you tell. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk Om Bud yang luar biasa, dagingnya banyak banget ya, storytellingnya untuk bisa kita ekspor. Tepuk tangannya banyak banget nih Om Bud. Dan tentunya ini luar biasa untuk bagi Anda yang ingin bertanya ya dengan Om Bud. Sebelum nanti diberikan kesempatan, saya izin menyapa dulu untuk CEO dari Evapora yang hadir juga malam hari ini. Ada Mas Ihsan Fauzi Rahman yang tentunya ingin menyapa juga Om Bud yang hari ini berbagi dengan kita semua. Assalamualaikum Mas Ihsan. Waalaikumsalam Om Bud. Terima kasih banyak materinya hari ini, Masya Allah. Saya jadi ingat dulu Om Bud pas belajar di Creative Director Cloning. Jadi sahabat Evapora semuanya, dulu saya juga belajar nih bareng Om Bud tuh, kalau nggak salah 8 sesi ya, 8 pertemuan. Gimana caranya bikin iklan, gimana caranya bikin kopi, terus ya materi-materi yang tadi disampaikan, itu kita masih ingat banget. Apalagi metode BH-nya itu ya. Eksplorasi BH. Nah, terus saya yakin teman-teman pasti ngebul malam ini karena Om Bud bawaannya kalem tapi bikin kita mikir ya. Ternyata
Yes. iklan yang kita bikin atau mungkin story yang kita bangun untuk brand kita itu mungkin banyak salahnya jadi ketahuan ya. Dan Om Budi membawakan insight yang luar biasa. Nah, Om Irham, saya juga Yes. ini mau ngajak teman-teman nih. Jadi teman-teman semua yang ngerasa hari ini ngebul luar biasa ya di malam Jumat, ini Yes. kita dadakan. Di kemarin saya ngelihat Om Bud itu mau ngajarin untuk teman-teman dalam program. Ada Om Bud itu ada kelas sekolah iklan ya Om Bud ya. Jadi Iya, betul. Yes. Om Bud itu belajar bikin iklan bareng Kang Asep Herna ya. Jadi kalau teman-teman merasa hari ini ngebul dan pengen cari jawaban gimana caranya ngebangun iklan yang bagus untuk teman-teman belajar, ini saya rekomendasiin. Karena dulu saya ikutan Creative Director Cloning yang offline ya. Saya tanya Om Bud belum buka lagi, tapi ini Om Bud ada kelas terdekatnya nih teman-teman semua. Jadi ini kalau ditanya brand apa yang pernah terlibat nih Om Bud sama Kang Asep itu di Indosat, Telkomsel, Danamon dan lain sebagainya. Jadi pengalaman dalam ngekonsep iklan, ngebangun story dan lain sebagainya ini udah jelas banget, bukan kaleng-kaleng lah ya. Nah ini Kang Asep dan Kang Budiman karena Om Bud. Nah terus nanti itu teman-teman bakal belajar. Saya merasa di kelasnya Om Bud dan Kang Asep itu sepengetahuan saya ikutan workshop di mana-mana ya, ada yang memang dia ngajarin secara komprehensif gimana cara bikin iklan gitu. Dari mulai merangkai kata-katanya, mengetahui psikologis peserta dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kita diajarin tuh sama Om Bud dan Kang Asep tentang brand canvassing, terus ngegenerate idea gitu ya, supaya tadi kayak David nyelami atau nyari istri dan lain sebagainya, itu saya ingat dulu gambar telepon dan lain sebagainya lah. Banyak itu nanti Om Bud bakal eksplorasi. Nah nanti ada eksplorasi BH juga, itu bakal ngasih insight banget buat kita gimana caranya cari ide untuk membangun story di produk kita. Jadi konsepnya sederhana kan, kayak tadi rempah kita dia cuma motoin, terus Om Bud kasih sentuhan, ngasih story yang luar biasa. Jadi kok ini ngiklan tapi serasa nggak ngiklan gitu ya. Terus nanti juga ada ini materi-materinya luar biasa. Teman-teman ikuti aja, karena saya dulu ikutan yang versi offline, dibentuk jadi creative director, itu luar biasa, sangat impactful lah buat kita. Nanti ini workshopnya online teman-teman, monggo ikutan ya. Saya rekomendasikan betul untuk workshop ini. Nanti teman-teman baca di kolom chat ya. Nah ini sekolah iklan itu ada 8 sesi di tanggal 14 besok ya, besok malam, lusa malam, dan hari Minggu malam, terus selang seminggu 3 malam juga, dan nanti akhir Oktober. Jadi konsepnya kayak tadi, kita belajar. Dulu saya versinya offline 8 hari ya, full ya. Dan ini Om Bud ngadain online. Saya kira ini saya rekomendasikan teman-teman untuk ikutan belajar, supaya setiap iklan yang kita bikin itu betul-betul bisa menjadi yang bagus lah ya, yang bisa bikin ngundang orang banyak, yang bisa jadi cerita dan lain sebagainya ya. Dan ya alhamdulillah Epamora hari ini 70 ribuan, itu barokah ilmu dari Om Bud juga yang sudah dulu sharing, ngasih kita informasi kalau bikin story, bikin apa itu mesti betul-betul ada story-nya, mesti betul-betul secara brand tuh mesti ngangkat dan ngikat gitu. Oke. Teman-teman, itu saya post di chat ya. Yes. Kalau teman-teman mau belajar bareng di sekolah iklan. Betul sekali Mas Ihsan. Om Bud sudah sharing di teman-teman Epapora tadi. Ya, terima kasih sama-sama. Orang ya nongkrongin Om Bud. Cuma saya di sini nggak lihat Om Bud versi nakal nih. Yes, baik. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Jadi untuk Epaforian 2 hours for tonight is not enough ya. 2 jam hari ini, 3 jam hari ini tidak cukup
tentunya kita akan eksplor di 8 sisi tadi yang disampaikan oleh Mas Ihsan. Baik, saatnya diberikan kesempatan untuk Anda partisipan yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand atau boleh di kolom Q&A ya untuk bisa kami bacakan pertanyaan dari partisipan Sevavorian yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, saya sampaikan dari Oki dulu nih Om Bud. Bagaimana konsep storytelling ke market B2B? Nah ini bagaimana nih Om? Dari Ya, Oki. sebetulnya sama aja, nggak ada bedanya gitu. Karena walaupun konsepnya B2B, sebetulnya kan itu yang baca kan personal gitu ya. Dan dia punya power, ya, insya Allah dibaca oleh orang yang punya power untuk menentukan apakah cerita yang kita sampaikan itu mempengaruhi dia atau tidak gitu. Nanti Kang Asep juga akan memberikan suatu metode ya. Kang Asep ini juga suatu orang pengajar yang unik ya. Dia seorang hipnoterapis, tapi dia juga seorang penulis buku dan juga seorang komunikator. Sehingga dia menciptakan sebuah ilmu sendiri yang diciptakan sendiri, yaitu menggabungkan hipnoterapi dan komunikasi. Sehingga storytelling yang disampaikan oleh kita itu jadi powerful banget gitu. Karena Kang Asep juga mengajarkan kata-kata apa yang lebih powerful dibanding kata ini, kalimat ini begini, kalimat yang ini harus lebih powerful bagaimana gitu. Itu semuanya dibahas sangat detail oleh Kang Asep. Jadi mau B2B, mau yang mana, itu semuanya insya Allah akan sangat bermanfaat. Oke, terima kasih Om Bur. Satu lagi pertanyaan dari partisipan kita tentang ini Om Bur. Kan biasa kita menggunakan sosial media di WhatsApp. Nah, ini dari Saifuddin ya. Bagaimana teknik storytelling via WhatsApp nih Om? Apakah ada tekniknya? Boleh spill-nya dulu nih Om. Sebetulnya kita ada banyak caranya ya sebetulnya. Bisa. Tapi kalau biasanya saya tuh selalu kebetulan tadi ada yang tanya juga ya. Boleh sekaligus saya jawab ya karena berhubungannya. Ada yang tanya sama saya tadi, bagaimana kita bisa menuliskan storytelling? Karena sekarang orang jarang baca, katanya gitu. Nah, itu saya bantah. Semua orang tuh bilang nggak suka nulis, tapi tiap hari nulis. Tiap orang bilang nggak suka baca, tapi tiap hari baca dia. Saya pernah ketemu sama seorang pakar sosial media, dia bilang, jangan nulis panjang-panjang di sosial media. Karena di sosial media itu orang nggak suka baca yang panjang-panjang. Oh, oke. Tapi saya nggak percaya itu. Saya percaya sih sebenarnya, tapi saya percayanya sedikit lah. Nggak sampai 50%. Kalau ada orang nggak baca tulisan kita, itu bukan berarti orang itu nggak suka baca. Tapi tulisan kita tidak cukup powerful untuk memaksa dia membaca sampai habis. Nah, teman saya itu membantah saya gitu. Oke, kalau gitu ya. Daripada lu banyak bacot ya, Bud ya. Ini teman saya ini kebetulan kasar gitu orangnya. Nggak apa, orangnya baik. Gini deh, sekarang lu gue tantang. Lu nulis storytelling, tapi harus panjang. Dan harus, harus yang nge-share tuh minimal harus 20. Minimal. Minimal 20. Harus minimal 20. Oke. Nanti, kalau lu menang, lu setiap kali ngopi, saya punya kebiasaan sama dia dulu tiap Jumat ngopi bareng. Tiap Jumat kan biasanya kita bayar gantian ya. Nah ini sekarang seumur hidup lo yang gue yang bayar. Oke. Tulisan panjang itu berapa halaman? 4 halaman A4 2 spasi. Wow. Oke. Akhirnya biar kemenangan saya lebih mantep ya, tidak diperdebatkan ya, saya nulisnya 14 halaman. Saya tulis di Facebook. Terus nggak sampai berapa lama, pas janji ketemu lagi saya kasih lihat. Yang nge-share, bukan yang like kan, yang nge-share kan diminta 20, dan yang nge-share itu ternyata 744. Artinya apa? Artinya kalau kita mampu menulis storytelling secara baik, itu kita bisa memaksa orang baca sampai habis. Nah, itu bagaimana cara tekniknya? Bisa dipelajari gitu. Bisa dipelajari. Dulu ya, ada orang bilang ya, waktu saya training di luar negeri, mereka selalu bilang, kalau bikin billboard, kalau bisa jangan lebih dari 5 kata.
karena orang lalu lewat billboard tuh hanya mempunyai kemampuan 3 detik untuk lewat untuk membaca. Terus kenyataannya adalah sekarang kita ngelihat iklan Gojek di Kuningan itu dari ujung paling atas sampai paling bawah tulisan semua panjang banget. Semua orang baca. Dan itu jadi viral. Masuk ke detik.com. Kenapa? Karena ternyata sepakar-pakarnya orang, dia nggak bisa menentukan sebuah teori itu bisa harus bisa berlaku dimanapun gitu. Ternyata di Indonesia itu macet, terutama di Jakarta gitu. Nah macet itulah yang dimanfaatkan oleh Gojek untuk beriklan gitu. Dan ternyata semua orang baca dan semua orang seneng. Panjang begitu dibaca semua orang, sehingga akhirnya menjadi viral. Itu jawaban untuk yang tadi nanya suka baca. Terus ketika untuk WhatsApp, jangan pernah kalau umpamanya kita untuk bergaul ya nggak apa-apa kita pakai WhatsApp aja. Untuk bergaul ini saya ngelihat si Ihsan nih kayaknya pakai Instagram doang. Ya udah saya berhubungan sama Ihsan, ya udah Instagram doang. Nggak apa-apa itu. Tapi kalau untuk berbisnis, kita kan punya channel banyak banget. Kita punya YouTube, kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya WhatsApp. Kenapa jangan jadikan itu pilihan? Jadikanlah itu privilege. Kita manfaatkan semua hal. Jadi kita misalnya kita pakai di mana? Kita pakai di Instagram. Ya udah, linknya kita kirim ke WA, linknya kita kirim ke Facebook, linknya kita kirim ke ke sosial media kita yang lainnya gitu. Jadi jangan stuck pada WhatsApp doang gitu. Kalau kita asik dengan WhatsApp, nanti suatu hari main Kominfo tiba-tiba ngeblok WhatsApp, habislah kita. Kita harus punya ekosistem dalam bermarketing. Semua format kita ada di situ. 1 diblok oleh Kominfo, atau 2 kita masih punya channel. Belum lagi kalau Telegram juga menarik juga itu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Jadi jangan hanya pada satu format. Baik, terima kasih. Jadi manfaatkan sosial medianya sebagai privilege ya, Om Bud. Baik, kita lanjut untuk yang sudah raise hand dari partisipan kita. Kesempatannya ada Kak Suparti yang sudah raise hand. Saya berikan kesempatan. Boleh silakan, nanti akan diundang oleh operator kami. Siap untuk membuka mikrofonnya dan juga kameranya. Untuk bisa bertanya langsung kepada Om Bud ya, silakan. Untuk Kak Suparti yang sudah resen kita berikan kesempatan. Semoga bisa berkomunikasi dengan Om Bud di malam hari ini. Sekali lagi silakan resen, kita akan berikan kesempatan untuk Anda yang beruntung bertanya secara langsung. Oke. Sudah adakah? Oke, kita lihat. Oke, tadi Kak mana ya? Oke, Kak Suparti silakan boleh open microphone ya untuk bisa bertanya secara langsung kepada Om Bud. Halo, Kak Suparti. Silakan. Oke. Kesempatannya beberapa detik lagi saya berikan kesempatan. Kalau enggak, saya skip kepada rekan yang lain. Oke, Kak Suparti. Ketiduran. Oke, ada Adidaya. Oke, Adidaya. Kita berikan kesempatan yang sudah resen, Adidaya. Silakan open microphone-nya untuk bertanya secara langsung. Halo, Kak Adidaya. Namanya aja udah Adidaya. Oke. Siap. 5, 4, 3, 2, 1. Belum ada? Kita lanjut skip ke yang lain. Kak Hardiansyah. Kak Hardiansyah silakan. Kita berikan kesempatan untuk bisa bertanya secara langsung. Kak Hardiansyah yang sudah resen. Yuk dimanfaatkan kesempatannya untuk bertanya secara langsung. Oke. Oke, adakah? Wow, ini kesempatan loh. Oke. Last but not least. Oke, Kak Adidaya sudah ada open microphone. Oke, dan juga open kamera. Silakan Mas Adidaya. Ya, mau tanya sih. Kalau saya membuat iklan caption di Instagram, itu boleh dengan ini nggak ya? Contoh kalau saya kan kelahiran generasi 90 ya. Yang menggelitik saya kan dulu saya melihat iklan dari email yang tagline-nya bukan basa-basi, contoh dari itu. Itu kan dulu mereka pakai, misalnya gambarnya kera, terus tagline-nya itu susah jadi manusia. Ya, menurut Om Bud,
iklan-iklan seperti itu masih ada relevansinya nggak dengan kondisi saat ini, di mana itu kan saya melihat masih bisa menggelitik orang untuk membaca tagline tersebut dan melihat tidak ada sinkronisasi sih sebenarnya antara foto dengan tagline, tapi itu yang menggelitik orang untuk berpikir apa ini, itu masih ada referensinya nggak Ubud dengan kondisi saat ini, di mana orang-orang saat ini saya melihat anak muda sekarang ini cenderung sih tidak terlalu suka membaca sesuatu yang panjang-panjang sih, senangnya sih yang pendek-pendek gitu sih. Oke, terima kasih Mas Aridaya. Silakan Om Bud. Ya, itu hampir mirip ya sama pertanyaan tadi ya. Saya nggak setuju loh sama orang yang nggak suka baca panjang-panjang. Sekali lagi saya bilang bahwa kalau tulisan kita yang panjang tidak dibaca orang, itu bukan orang yang nggak suka baca yang panjang-panjang, tapi tulisan panjang kita tidak cukup powerful untuk memaksa si pembaca untuk membaca sampai habis. Itu saya punya sangat yakin dengan hal itu gitu. Terus kedua mengenai email ya, kebetulan saya waktu saya ikut terlibat dalam campaign email ya waktu di Ogilvy. Itu email itu ya Ogilvy dulu. Pertama di Ogilvy. Iya, 2000-an tuh. Oh enggak, tahun berapa ya? Tahun 90 97 98 ya. 96 ya. Iya. Jadi ini kan email itu rokok ya. Itu rokok itu sebenarnya waktu itu baru pertama kalinya untuk bukan ini sih. Bukan pertama kali, tapi jenis ML ya, jenisnya yang baru mail itu kan baru yang pertama kali dari Sampurna. Saya melihat dulu historinya seperti itu, maka mereka bagaimana menggelitik orang untuk tahu gitu. Kalau tidak salah seperti itu. Ya, itu briefnya begini, bahwa orang pintar, orang cerdas itu harus cerdas dalam termasuk dalam memikirkan kesehatan. Karena itulah dia membuat yang namanya mild, yaitu rokok yang ini ya, makanya mild ya, sebenarnya mild. Nah, karena briefnya cerdas, makanya dia selalu membuat iklan-iklan yang senantiasa berpikir. Dan ini yang fenomena yang lucu ya, banyak sekali kata-katanya yang nyeleneh. Iya, betul. Tapi banyak sekali orang-orang yang nggak ngerti. Tapi ternyata walaupun nggak ngerti mereka suka. Diperhatikan, betul. Saya waktu itu pernah bikin research. Saya bikin research, terus udah gitu saya kumpulin. Waktu itu saya lagi pegang Jarum Black. Jadi saya karena Black termasuk mild, terus udah gitu saya cari kompetitornya. Terus waktu itu saya tanya sama Emerald siapa. Jadi ada kelompok Emerald, ada kelompok Jarum Black, ada lagi kelompok yang namanya Star Mild. Yang Emerald itu lucu sekali tuh, yang paling gitu. Dari 10 iklannya saya 9 nggak ngerti. Oh ya? Tapi saya suka katanya. Yeah. Kenapa suka? Ya asik aja katanya. Jadi ternyata membuat orang berpikir itu ternyata sangat challenging buat semua orang itu. Bahwa dia belum berhasil menemukan jawabannya, tapi dia nggak berarti dia nggak suka gitu. Karena dia juga emang itu juga researchnya panjang banget ya. Dia selalu memikirkan yang namanya insight. Insight itu apa ya? Consumer insight. Insight itu adalah sesuatu yang tidak tampak di permukaan gitu. Jadi kalau kalian pernah baca Don't Judge Book by its Cover, jadi jangan menilai buku seperti hanya dari covernya doang, tapi baca dalamnya. Nah, yang dalamnya itu seperti insight gitu. Jadi kalau saya bilang cicak terus tahu si Irham ngejerit ketakutan, itu insight-nya kena itu. Karena dia ternyata takut cicak gitu misalnya gitu. Jadi saya akan membuat satu komunikasi yang kira-kira lucu nih kalau punya si Irham saya kasih cicak gitu. Nah itu diperhatikan banget tuh research itu oleh Emerald, sehingga dia bisa dengan baik mendekatkan diri dengan konsumen, dan konsumen tuh fanatik sama dia gitu. Sulit sekali untuk merebut konsumen Emerald. Jadi Bentulmat itu berhasil merebut Jarum Black berhasil merebut konsumen-konsumen dari brand-brand lain. Dari Emerald sangat sedikit, karena ternyata telah terjadi brand loyalty terhadap Emerald gitu. Sementara terhadap yang lain
mereka tuh sama seperti itu tuh. Sama, ya kalau yang lain yang Starmat, yang ini segala macam tuh mereka seperti peminum aqua atau dikasih ades juga mau gitu. yang penting mild lah katanya gitu. Tapi kalau hemat enggak, itu sulit gitu. Sama seperti jarum black juga susah gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Baik. Oke, Om Bud. Terima kasih, Om Bud. Mas Hidayah. Baik, Om Bud, luar biasa malam hari ini. Saya yakin banyak sekali yang ingin bertanya secara langsung atau melalui kolom Q&A. Tentunya di malam hari kita berikan kesempatan Om Bud untuk menyampaikan penutup tentunya. Dan nanti kita akan informasikan kembali untuk kelas dari Om Bud dan juga Mas Asep ya. Silakan Om Bud. Iya, teman-teman sekalian, terima kasih udah menerima saya di sini. Semoga kita silaturahmi ini berjalan terus ya, tidak hanya malam ini. Tapi kalau ingin melanjutkan melanjutkan, saya adalah founder dari namanya The Writers, karena saya udah bikin buku banyak sekali. Jadi saya bikin berbagai macam kegiatan ya, dari workshop sampai workshop literasi gitu, misalnya dari untuk anak-anak ada, untuk orang dewasa ada, cara bikin novel ada, cara bikin iklan ada gitu, segala macam ada. Nah, kalau yang besok tuh untuk tentang sekolah iklan. Tapi ada juga yang kelas literasi di grup WA ya. Di grup WA itu sudah memasuki batch 21. Itu saya juga sangat dengan Kang Asep ngajarnya. Jadi buat yang tertarik dengan literasi boleh daftar juga, karena itu adalah produk kami untuk beramal gitu. Jadi sebetulnya saya pengen kasih gratis tadinya untuk teman-teman semua. Tapi manajer saya namanya Kak Devina itu bilang jangan dikasih gratis. Mereka harus bayar. Karena kalau nggak bayar, mereka itu tidak punya keterikatan gitu. Tidak ada ijab kabulnya. Sehingga ketika kelas dimulai, mereka tahu ada yang ngajakin, nonton yuk. Untuk berbeda itu seperti bukan untuk supaya terasa alamnya, ini memang belajar Jadi kalau tertarik silakan hubungi saya nanti di Instagram atau Jadi sebelum kita tutup, sebelum saya menyelesaikan closing speech ini, saya juga berharap bahwa apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan kalau ada kata-kata yang menyinggung atau salah kata, saya mohon maaf. Dan harapan saya juga semoga silaturahmi kita bisa terjadi sampai hari-hari mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Bud atas ilmu yang disampaikan untuk kami pada malam hari ini. Ada masih sekitar 400 partisipan tadi masih stay untuk mengikuti apa yang disampaikan tentang tema kita di malam hari ini ya. Bagaimana kita metode iklan tanpa berasa ngiklan. Dan untuk Anda yang saat ini masih menyaksikan, sebelum kita tutup di malam hari ini, kami sampaikan kembali bahwa akan ada kelas khusus untuk Anda, kelas iklan ya, sekolah iklan dari The Writers Academy. Silakan linknya kami akan share di kolom komentar untuk bisa diikuti selama 8 sesi dan dimulai nanti lusa ya di tanggal 14, 15, 16, 21, 22, 23 dan juga tanggal 29 dan 30 Oktober. Malam hari ya, jadi kita bisa sampai santai di rumah, tetap fokus bisa ngikuti jam 19 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya untuk Anda yang ingin menambah dari leher investasi ke atas ya, bagaimana kita mengupgrade scale up bisnis kita melalui storytelling. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga sukses selalu dan sukses untuk UMKM di seluruh Indonesia. Terima kasih Om Bud. Semoga sehat selalu ya dan juga memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Terima kasih Mas Ihsan dari CEO Evafora. Kita akan berjumpa kembali di Evafora Talk Series berikutnya. Saya Raffi Rahman pamit undur diri. Terima kasih tim operator. Terima kasih Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.